Sistem endomembran yaitu berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa vesikula-vesikula. Sistem endomembran ini meliputi selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan juga vakuola. Transport zat melalui membran bertujuan yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan oleh sel. Yang kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel seperti Na+, Ka+, Ca2+, dan Cl-. Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Dan yang terakhir, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim di dalam sel. Transport membran sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Transport pasif terjadi karena adanya perpindahan ion molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Transport pasif ini merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada difusi dan yang kedua ada osmosis. Difusi dibedakan lagi menjadi difusi sederhana dan difusi terbantu. Osmosis dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada endosmosis dan juga eksosmosis. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Molekul hidrofobik dan molekul polar tak bermuatan yang berukuran kecil dapat berdifusi menuruni gradien konsentrasinya secara spontan melalui membran ganda fosfolipid pada sel. Gradien konsentrasi itu sendiri merupakan energi potensial yang mendukung dan mengarahkan pergerakan molekul. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya saat kita menyemprotkan parfum, maka wangi parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Proses respirasi juga disebut difusi sederhana. Lalu jika kita meneteskan tinta pada kertas, maka tinta itu akan menyebar. Difusi terbantu berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya adalah glukosa yang masuk ke dalam membran sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama adalah suhu. Makin tinggi suhu, maka difusi akan semakin besar. Yang kedua adalah konsentrasi. Makin besar beda konsentrasi dua larutan, maka difusi yang terjadi akan semakin besar. Yang ketiga adalah molekul. Semakin besar ukuran molekul, maka difusi semakin lambat terjadi. Yang keempat adalah perantara. Difusi di udara lebih mudah dibandingkan difusi di dalam larutan. Yang kelima adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka difusi semakin besar. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah. Larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Sedangkan larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Endosmosis yaitu terjadinya atau masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Contohnya pada sel hewan akan terjadi lisis atau robek, sedangkan pada sel tumbuhan akan terjadi turgid atau pembengkakan. Eksosmosis adalah keluarnya air dari dalam sel karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Pada sel hewan terjadi proses krenasi atau pengerutan, sedangkan pada sel tumbuhan terjadi plasmolisis atau pelepasan membran. Berikutnya ada transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan di sini berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada pompa ion, yang kedua ada kotransport, yang ketiga ada eksositosis, dan yang terakhir ada endositosis.
Pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport ini dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa adenosin trifosfat. Contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan ini memiliki konsentrasi ion K+ yang lebih tinggi dan ion Na+ yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan ini mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kotransport ini dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh dari kotransport adalah pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Proton H+ keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran, kemudian ion H+ yang keluar tersebut membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Mekanisme kotransport sukrosa H+ berguna untuk memindahkan sukrosa hasil dari fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun dan selanjutnya didistribusikan ke organ non-fotosintetik misalnya akar melalui jaringan vaskuler pada tumbuhan. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vesikula ini menumpahkan isinya keluar sel. Eksositosis dilakukan oleh sel-sel sekretori, misalnya sel pankreas yang mensekresikan hormon insulin ke dalam darah dan vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat berbentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis pada sel hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fagositosis. Terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar atau disebut dengan vakuola. Yang kedua ada pinositosis. Terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil.